Halo teman-teman Facebook yang saya banggakan, selamat malam. Apakah kalian sudah makan malam? Sudah selesai membantu papa mama menyuci piring dan sudah selesai bersenang-senang pada hari ini? Jangan lupa untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyertai kalian pada hari ini dan kalian masih diberi kesempatan untuk hidup. Hidup itu untuk apa? Hidup itu untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukan memberikan kesempatan untuk menyia-nyiakan kesempatan itu, teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan itu bisa diungkapkan lewat kebaikan lewat Facebook, lewat lingkungan kita, lewat keseharian kita dengan sanak saudara, dengan papa mama, dengan kakak adik, dengan tetangga, dengan masyarakat luas, dengan teman-teman di sekolah, di kantor, teman-teman di tempat kita bekerja, teman-teman Facebook, teman-teman mana lagi ya, di teman-teman di kegiatan sosial, di gereja, di masjid, dimanapun kita berada, teman-teman. Terutama di mengawali segala sesuatu yang baik dan positifnya yang kita keluarkan di publik, di Facebook, di masyarakat luas, di tempat kerja, di gereja dan sebagainya. Itu startnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya, pergaulan kita sama papa mama, pergaulan kita dengan Alkitab. Jadi teman-teman, kita bergaul dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain itu asal mulanya itu, kalau asalnya positif, kalau berawal dari positif, maka yang hasilnya yang kita dapatkan juga akan positif, teman-teman. Jadi apabila kita belajar Alkitab, maka yang keluar itu segala sesuatu yang berasal dari Alkitab, yaitu hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dan juga sesama kita, yang memberikan, yang akan mendapat imbalan keselamatan dan kebaikan hubungan kita dengan sesama. Tetapi kalau yang kita pelajari itulah buku-buku pornografi, majalah pornografi, dan juga pergaulan-pergaulan menonton film-film antagonis, film-film boxing, tinju, pokoknya semua film-film yang berbau kekerasan, berbau pornografi itu, semuanya itu nanti pasti akan mendapatkan imbalan juga, teman-teman. Jadi apapun yang kita pelajari itu, entah itu yang baik, entah itu yang jahat, maka yang keluar itu adalah hasil itu. Jadi contohnya kita belajar Alkitab, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pelajari, buku-buku rohani, maka nanti yang akan kita bagikan kepada sesama dalam bentuk pergaulan itu adalah hal-hal yang kita pelajari itu, teman-teman. Jadi contohnya kita belajar bahasa Inggris, pasti yang kita pelajari itu yang kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya kita pelajari the 10 commandments, atau artinya 10 perintah Tuhan. Maka yang kita jalani itu adalah 10 perintah Tuhan. Terus kalau yang kita pelajari itu tentang pengorbanan, tentang kesalib Tuhan Yesus, film Tuhan Yesus, maka yang kita jalani itu adalah kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi apabila kita mengalami bencana atau tragedi atau mengalami kesialan atau kemalangan, itu karena apa? Karena kita merasa bahwa kita itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir, teman-teman, apapun yang kita awali, kalau kita melakukannya dengan positif, maka yang positif yang kita dapatkan. Jadi apabila kita menderita, kita bersyukur. Apabila kita mengalami penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami dan kita memaafkan orang, maka selamatlah kita dan juga kita menyelamatkan jiwa orang yang yang melakukan kesalahan itu pada kita. Ampuni dia dengan setulus hati, jangan dendam, jangan menyimpan akar pahit.
teman-teman. Saling memaafkan itu penting, saling memaafkan itu mahal teman-teman. Jadi itu sangat mahal. Kalau pada Tuhan Yesus, kalau seseorang memaafkan orang lain, maka bidadari surgawi atau para malaikat surgawi meniup trompet dan memuji nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus tersenyum. Itu perayaan yang luar biasa di surga teman-teman. Jadi hal itu terjadi karena itu sangat luar biasa. Pengampunan itu luar biasa teman-teman. Pengampunan itu sama dengan kejadian penyalipan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kesengsaraan. Jadi itu harganya sangat mahal jika kita mengampuni seseorang dengan setulus hati kita teman-teman. Jadi jangan setengah-setengah kita mengampuni. Walaupun setengah-setengah teman-teman, kita harus bertekad dan berjuang untuk mengampuni dia. Yaitu dengan cara apa? Kalau kita tidak masih ada akar pahit itu teman-teman. Kita memuji Tuhan sampai kita mengeluarkan air mata ya. Seperti seorang perempuan yang berdosa, mungkin dia sangat ada akar pahitnya di dalam hatinya dia teman-teman. Seolah-olah dia itu tidak bisa mengampuni dirinya sendiri karena dia sudah telah melakukan kesalahan dosa besar teman-teman. Dia berjuang teman-teman. Kita harus seperti itu teman-teman, berjuang. Tidak selamanya ada Tuhan Yesus di depan kita baru lalu kita menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air mata, terus dengan parfum yang mahal. Tidak teman-teman, tidak perlu itu teman-teman. Tuhan Yesus itu tahu, maha tahu. Jadi jangan khawatir, entah itu Tuhan Yesus mau tahu atau tidak, kita menangis. Kita menangis karena apa? Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kalau kita mengampuni, Tuhan Yesus merasakannya di surga teman-teman. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Masa saya sudah nangis-nangis, sudah berdoa rajin ke gereja, tapi rasanya kayaknya ke Tuhan Yesus nggak tahu. Tahu teman-teman. Malahan yang seperti itu yang diketahui oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti saya ini, omong banyak, tapi belum tentu memaafkan orang. Jadi yang kalau seandainya saya ini sudah viral, sudah cantik, sudah terkenal di Facebook, sudah berkenal akrab dengan Mark, terus dengan Elon Musk, dengan Presiden Donald Trump, sudah bisa video call sama mereka, sudah merasa terkenal, tapi tidak memaafkan orang tua, tidak mau memaafkan orang lain karena merasa saya ini bergaulnya sama orang-orang terkenal, saya ini sudah mendapatkan hadiah-hadiah yang Nobel yang banyak dari pujian-pujian dari orang-orang terkenal teman-teman. Jadi saya merasa itu membuat batu penghalang, batu sandungan buat saya itu mengampuni sesama. Mengampuni sesama apa? Harus mengakui orang lain juga harus lebih dari kita. Jangan menganggap bahwa kita itu lebih dari orang lain atau bahkan lebih dari Tuhan Yesus ya teman-teman. Jadi tidak boleh. Demikian pun teman-teman, jalan keluar apabila kita sudah tidak memaafkan orang lain, serasa sakit hati sekali. Masa dia tega sekali mengambil uang saya, atau tega sekali menganiaya saya di depan orang, menghina saya, mempermalukan saya di depan orang, dan mengatai saya yang tidak-tidak. Contohnya yang kita alami seperti itu teman-teman. Kita merasa rugi besar, kita merasa malu besar. Itu kan sakit hati banget teman-teman. Kan kita ini orangnya terhormat, kita ini ya seperti tokoh masyarakat, punya uang banyak, terkenal dan dikenal oleh orang kalau kita itu orang baik, terus kita diperlakukan tidak baik sama orang, atau orang mencuri, merampok kita, atau mengambil anak kita, atau anak kita itu malpraktek oleh dokter dan mereka meninggal. Itu kan suatu hal yang sangat tidak bisa kita terima ya teman-teman. Coba kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Saya saja nggak sanggup, apalagi Bunda Maria yang anaknya itu disalibkan. Semua orang pasti tidak sanggup ya teman-teman. Tapi kita harus berusaha teman-teman. Seperti seorang perempuan yang datang ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang melakukan pertemuan dengan murid-muridnya. Pertemuan itu pertemuan suci teman-teman. Jadi lalu itu perempuan yang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus dan dia meminta ampun sama Tuhan dengan air mata, dengan minyak narwastu yang mahal, dan rambutnya, mahkota itu kan rambutnya Tuhan teman-teman. Jadi dia datang, dia menangis, dia pegang kaki Tuhan, baru dia seolah-olah berkontak langsung sama Tuhan. Demikian juga doa kita kepada Tuhan Yesus teman-teman. Seperti yang kita alami, perempuan itu alami di waktu Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan bersama murid-muridnya teman-teman, baru dia datang. Demikian juga kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sedang melakukan pertemuan tentang bagaimana mengadili semua umat manusia dengan rasa sakit, rasa dendam, rasa marahnya dia teman-teman. Jadi dia sekarang ini Tuhan Yesus sedang marah. Jadi kalau ada gempa-gempa bumi, bencana alam dan akhir zaman sekarang ini teman-teman, masih ada kesempatan teman-teman. Jadi kita harus berusaha ya teman-teman, sampai air mata kita mengalir seperti darah teman-teman. Jadi masih ada kesempatan.
yang Tuhan Yesus berikan. Jadi Tuhan Yesus sementara ini di surga, sementara melakukan rapat besar, teman-teman. Tuhan Yesus akan turun dari surga nanti, akan mengadili setiap umat manusia. Dan kita sekarang ini masih diberi kesempatan. Jadi pakailah kesempatan itu dengan air mata, dengan linangan air mata seperti perempuan berdosa itu, mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain, teman-teman. Demikianlah saran dari saya, teman-teman, karena saat ini sangat bahagia sekali saya untuk ulang tahun saya nanti tanggal 21 April ini lewat postingan ini. Semoga sangat bermanfaat buat kalian. Sebagai hadiahnya kalian boleh mengirimkan bintang kepada saya supaya dapat meningkatkan semangat saya untuk memberikan beberapa video-video yang lebih menarik lagi dari ini, teman-teman. Salam sorgawi, salam keselamatan, salam Tuhan Yesus, salam pertobatan buat teman-teman semuanya. Salam saling memaafkan, saling mengampuni sesama manusia, salam kasih, salam Alkitab, salam Tuhan Yesus, salam damai sejahtera, salam anugerah. Semoga anugerah Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Have a nice day, I love you, bye-bye.